subject, dan to be. Maksudnya, jika kalimat itu ada subjek dan to be, maka kalimat tersebut menerangkan atau menjelaskan, dan lebih pastinya adalah harus diikuti dengan yang pertama, kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, kata sifat dan kata benda penggabungan, atau diikuti dengan kata keterangan, baik itu waktu maupun tempat, adverb time, adverb of place. Ya, subjek. Subjek adalah kata ganti pelaku utama. Bisa itu berupa orang, hewan, tumbuhan, bangunan, dan lain-lain. Jadi, intinya, subjek ini sangat penting dalam suatu kalimat. Tidak ada subjek, maka kalimat itu tidak lengkap. Selanjutnya, subjek terletak di awal kalimat. Ya, letaknya di awal kalimat. Ini adalah ciri-ciri dari penggunaan subjek. Kemudian apa saja sih yang termasuk dari subjek itu? Ya, mungkin kalian sudah tahu ada I, yaitu saya, you, kamu, we, kami atau kita, they, ingat they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it untuk dia hewan atau benda. Sekarang adalah fungsi to be dalam kalimat positif, negatif, dan tanya. Jadi nanti di sini saya akan gabungkan penggunaan subjek dan to be dalam kalimat. To be sendiri memiliki arti pelengkap dari subjek. Ingat, pelengkap dari subjek. Maksudnya adalah sebagai kata bantu untuk subjek dalam menerangkan suatu kata sifat dan kata benda dalam suatu kalimat. Ya, nanti formasi atau formula mungkin lebih umum, rumus ya bahasanya. Jangan bikin susah, ini rumusnya sangat mudah. Formulanya ada S, ini dalam kalimat positif ya. S itu subjek plus to be dan plus adjective, noun atau adverb. Dalam kalimat negatif itu ada subjek to be diberi tambahan not. Ingat, ada tambahan notnya. Sedangkan kalau untuk tanya, itu to be-nya taruh depan, baru subjek dan adjektif diikuti dengan kalimat adjektif, noun, ataupun adverb. Nah, untuk kalimat tanya, fungsinya yaitu jelas untuk bertanya. Kalau negatif, kalimat yang mungkin menyangkal ya, seperti itu. Artinya nanti bisa tidak atau bukan. Adjektif adalah kata sifat. Nah, ini contoh penggunaan dalam adjektif. Contohnya, he is a young. He is a young. Artinya adalah dia muda, dia adalah anak muda, atau dia seorang anak muda. Is di situ adalah to be dari he. Ingat, to be dari he. Kata sifatnya yang mana? Kata sifatnya adalah yang young. Itu adalah kata sifat muda. Kemudian selanjutnya, dalam kalimat negatif, she is not. Atau bisa digabung menjadi isn't a lazy. She isn't a lazy. Artinya adalah dia tidak malas. Is not, tidak. Untuk kalimat tanya, ya, contoh lainnya ada are they brave? Are they brave? To be-nya taruh depan yang warna merah. Artinya adalah apakah they, mereka. Brave, kata sifat berani. Ya, seperti ini penggunaan dalam adjektif atau kata sifat. Nah, sekarang penggunaan subjek dan to be dalam menerangkan suatu kata benda atau noun. Contohnya adalah Arman is a pilot. Arman is a pilot. Arman adalah seorang pilot. Is di situ adalah to be dan a pilot itu adalah kata benda. Untuk kalimat negatif, Oki is not a musician atau isn't. Nah, to be-nya diberi tambahan not.
Musician ini adalah kata benda. Saya kasih warna merah, artinya kata benda atau noun ya. Nah, itu artinya bukan seorang musisi. Jadi untuk yang negatif artinya bisa bukan dan juga bisa tidak. Dalam kalimat tanya, ya sama ya, to be-nya taruh depan. Are you a student? Are you a student? Apakah kamu seorang murid atau siswa atau pelajar? Ingat, are taruh depan untuk yang kalimat tanya. Selanjutnya ada penggabungan antara kata sifat dan kata benda. Jadi subjek itu bisa digabung ya, subjek dan to be, dalam menerangkan suatu kata sifat dan kata benda. Contohnya adalah seperti ini. Roy is an arrogant people. Roy is an arrogant people. Arrogant itu adalah adjektif atau kata sifat, sedangkan people itu adalah noun, kata benda. Artinya Roy adalah orang yang sombong. Kalimat negatifnya, Roy isn't an arrogant people. Ingat, isn't an arrogant people. Artinya Roy adalah bukan orang yang sombong. Kalimat tanya, is Roy an arrogant people? Is Roy an arrogant people? Apakah Roy seorang yang sombong? Ya, to be-nya taruh depan. Yang keempat, penggabungan subjek dan to be dalam menerangkan suatu kata keterangan atau adverb, baik itu keterangan waktu ataupun tempat. Contohnya, Mr. Joe is in the office. Ya, Pak Joe berada di kantor. In the office itu adalah keterangan tempat, adverb of place. Contoh lain untuk kalimat yang positif, the English test is at 10 a.m. The English test is at 10 a.m. Jadi 10 a.m. itu adalah keterangan waktu, ya. Artinya ulangan bahasa Inggris jam 10. Ya. Keterangan waktu, adverb of time. Sedangkan untuk kalimat negatif, ya, gampang ya. Is not atau isn't in the school berarti tidak berada di sekolah atau tidak ada di sekolah. Cukup ditambahin not kalau untuk kalimat negatif. Sedangkan untuk kalimat tanya, ya otomatis subjeknya to be-nya ditaruh depan. Bagus. Is the contest at 8 a.m. itu ya contohnya. Is the contest at 8 itu artinya keterangan waktu. To be is taruh depan. Apakah lombanya jam 8? Nah, seperti itu arti dari adverb.